Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Sweet River. Nah, film ini akan berkisah tentang sebuah desa di mana para orang tua pergi ke ladang tebu untuk bertemu dengan arwah anak mereka. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Berlatar di kota terpencil, terlihat seorang pria bernama Jimmy. Saat itu dia ada di sebuah bar dan berbincang dengan pemilik bar itu yang bernama Nigel. Jimmy bercerita jika dia akan menyewakan pondok tuanya kepada seorang wanita. Wanita itu adalah Hana dan dia datang dari kota sebelah. Jimmy juga berkata jika dia akan meratakan kebun tebu yang dia miliki. Nigel sempat mencegahnya karena mengingat jika tebu adalah hasil bumi yang utama di kota ini. Tapi karena Jimmy udah yakin dengan keputusannya, Nigel pun gak bisa berbuat apa-apa. Setelah berbincang Jimmy pulang, tapi karena mabuk, Jimmy ini tanpa sengaja menabrak seorang gadis yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Karena berniat menghindar, mobil Jimmy jadi terperosok ke dalam kebun tebu. Untungnya dia selamat, tapi Jimmy masih khawatir dengan gadis yang dia tabrak. Dia pun mencari gadis itu, tapi anehnya si gadis ini sama sekali nggak terlihat. Dengan menggunakan senter merah, Jimmy pun mulai mendekat ke dalam kebun tebu. Keesokan harinya kita akan melihat seorang wanita bernama Hana. Hana adalah orang yang akan menyewa pondok milik Jimmy, tapi dia merasa aneh karena sejak tadi pagi Jimmy nggak bisa dihubungi. Dia pun makin merasa nggak enak saat dia melihat polisi yang mengevakuasi mayat seorang pria. Mayat itu adalah Jimmy, di mana Jimmy ditemukan udah mati karena tenggelam. Tapi sayangnya Hana ini nggak tahu kalau itu Jimmy, dan dia terus aja mencoba untuk menghubunginya. Karena di dekat situ ada rumah, dia pun bertanya pada penghuni rumah itu tentang Jimmy. Rumah itu sendiri dihuni oleh sepasang suami istri bernama John dan juga Ellie. Hana lalu bertanya tentang Jimmy karena mereka udah janjian untuk bertemu guna menyewakan pondok. Mendengar itu, John langsung mengantar Hana ke pondok yang dimaksud. John sendiri nggak tahu gimana keadaan Jimmy sekarang karena sejak tadi malam Jimmy ini belum terlihat. John lalu bercerita pada Hana jika dulunya pondok itu adalah miliknya. Karena masalah ekonomi dan beberapa hal buruk yang terjadi, John terpaksa menjual pondok itu pada Jimmy. Gak cuma pondok itu, John juga menjual beberapa kebun tebunya kepada Jimmy. Hana juga bercerita jika kedatangannya ke sini adalah untuk healing setelah dia mengalami stres berat. Hana juga berkata jika dia melihat para polisi yang mengevakuasi mayat seorang pria. Mendengar itu, John segera memberikan kunci pondok yang sebelumnya emang udah dititipkan Jimmy kepadanya. Dia pun pamit pergi untuk melihat mayat siapa yang udah ditemukan para polisi. Sesampainya di sana, John bertemu polisi bernama Wilkin, di mana Wilkin menjelaskan jika Jimmy udah tewas karena tenggelam di sungai. Dugaan pertama dari polisi ini adalah Jimmy udah terpeleset saat dia mau pipis di pinggiran sungai. Tapi ada hal yang aneh, karena mobil Jimmy ditemukan dalam keadaan terperosok gak jauh dari sana. Dari keanehan ini, polisi jadi gak yakin jika Jimmy mati karena terpeleset. Mereka pun akan melakukan investigasi dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat malam tiba, Hana yang belum bisa tidur melihat keadaan sekitar. Dia pun dibuat heran saat melihat lampu berwarna merah yang bertebaran di kota itu. Di pagi harinya, Hana melakukan olahraga dengan berlari di sekitaran ladang tebu. Di sini dia kembali heran saat melihat batu yang disusun dan sebuah sepeda yang tergeletak. Saat dia pulang, Hana mulai membaca koran lama yang berisi sebuah cerita kecelakaan. Di sini pun kita bisa tahu jika alasan Hana ada di sini karena anaknya yang mati secara misterius. Anak Hana bernama Joey, di mana Joey dikabarkan mati dan menghilang di kota ini. Dia pun berniat untuk mencari anaknya itu, mau itu udah mati ataupun masih hidup.
Yang ternyata bukan hanya Joey, tapi ada 4 anak lagi yang dikabarkan udah menghilang. Pelaku dari penculikan ini adalah pria bernama Leo, di mana polisi belum bisa mengungkap kasus ini hingga sekarang. Jasad dari keempat anak itu ditemukan di rumah Leo, sedangkan Joey malah belum ditemukan. Diketahui jika Leo ini pada akhirnya tertangkap, tapi saat di penjara, dia malah menghabisi nyawanya sendiri. Polisi pun menutup kasus ini secara sepihak, dan oleh karena itu, Hana berniat untuk mencari anaknya sendirian. Di saat itu, John datang dan melihat Hana yang sedang menangis. Hana lalu bercerita pada John jika tujuannya ke sini adalah untuk mencari anaknya. Dia pun cerita jika anaknya adalah korban dari psikopat bernama Leo, yang mana John terlihat prihatin ketika mendengar hal itu. John sendiri bermaksud mengabarkan jika mayat yang dilihat Hana kemarin adalah mayat dari Jimmy, yang mana untuk menghibur Hana, John pun mengundangnya untuk makan malam. Oh, no thanks. What? You don't drink? Do love a good vino. Malam harinya Hana datang ke rumah John dan dia makan malam bersama John dan juga Ellie. Ellie bertanya di mana suami Hana dan Hana pun menjawab jika dia udah bercerai. Lalu Hana balik bertanya tentang foto gadis kecil yang mereka pajang. Ellie pun bercerita jika mereka nggak bisa punya anak dan oleh karena itu mereka pun mengadopsi anak bernama Violet. Namun John memotong jika Violet ini udah meninggal. Mendengar itu Ellie marah karena dia belum bisa terima jika anaknya udah mati. Dia meninggalkan mereka berdua dan mengurung diri di dalam kamar. Hana lalu bertanya pada John bagaimana Violet bisa meninggal. John lalu cerita jika Violet ini tewas dalam kecelakaan, tepatnya saat dia menumpang bis di acara camping sekolah. Bis itu tenggelam di sungai di mana semua murid tewas dan hanya Pak sopir yang selamat. Kejadian itu terjadi hanya beberapa hari setelah anak Hana dikabarkan menghilang. Sejak kematian Violet, setiap malam Ellie pergi ke ladang tebu untuk mencari Violet. Dia pun sering berhalusinasi bertemu dengan Violet di ladang tebu itu. Lalu Hana menanyakan tentang lampu merah yang menyala di kota itu. John lalu menjelaskan jika lampu itu adalah pengingat bagi para orang tua untuk selalu menjaga anaknya. Mereka disuruh menjauhi sungai dan ladang, mengingat banyak kejadian buruk yang terjadi di sana. Keesokan harinya, Hana menuju ke rumahnya Leo, di mana dia berharap menemukan petunjuk dari rumah terbengkalai itu. Saat dia mulai masuk ke dalam sana, tiba-tiba terdengar suara pintu. Ternyata itu adalah Wilkin, yang mana Wilkin udah tahu jika tujuan Hana datang ke kota ini adalah untuk mencari anaknya yang udah menghilang. Mereka pun berbincang di luar rumah, di mana Wilkin menyuruh Hana untuk menyerah dalam mencari anaknya. Dengan sangat merasa bersalah, Wilkin menjelaskan jika dia udah berusaha keras untuk mencari di mana Joey. Tapi pihak kepolisian gak menemukan bukti yang berarti dan menyimpulkan jika bisa aja mayat Joey ini berada di dalam ladang tebu. Tapi untuk mencarinya tentu sangatlah sulit karena mereka harus membakar semua ladang tebu untuk bisa menemukan mayatnya Joey. Hal ini tentu nggak bisa dilakukan karena mereka nggak bisa membakar ladang orang lain hanya untuk mencari Joey. Karena belum tentu juga Joey ada di sana dan jika mereka nekat membakar ladang tebu, ekonomi kota ini bisa kacau karena tebu adalah sumber pendapatan utama dari kota ini. Meskipun udah dikasih penjelasan seperti itu, Hana tetap akan mencari anaknya entah itu dalam keadaan mati ataupun hidup. Keesokan harinya saat berolahraga, Hana dikejutkan oleh anak-anak yang bermain di ladang tebu. Sesaat kemudian Ellie muncul, di mana Hana bertanya apakah Ellie juga melihat anak-anak itu. Tapi bukannya menjawab, Ellie ini malah mengajak Hana untuk pergi dari sana. Ellie pun memberikan semangat pada Hana karena dia juga merasakan seperti apa kehilangan seorang anak. Hana kembali bertanya tentang anak-anak yang bermain di ladang, tapi Ellie nggak mau menjawab dan seperti menyembunyikan sesuatu. Malam harinya, Hana melihat penampakan hantu bocah laki-laki yang membuat dia ketakutan. Dia pun pergi ke rumah John untuk menceritakan hal tersebut.
John lalu pergi ke pondok, tapi saat dia udah mengecek semua sudut, dia nggak menemukan apa-apa. Melihat Hana yang sangat ketakutan, John pun memberi senter berwarna merah untuk dijadikan penerang di pondok itu. Sebelum pergi, John juga menyuruh Hana untuk menyerah mencari anaknya dan segera pergi ke kota ini. Mendengar itu, Hana jadi curiga, apalagi John memberinya senter berwarna merah yang entah apa gunanya. Karena setiap malam di semua sudut kota, terlihat para warga yang menyalakan lampu berwarna merah. Bahkan lampu mobil John ternyata juga berwarna merah. Tapi saat ditanya soal itu, John gak mau menjawab dan seolah menyembunyikan sesuatu. Hana pun semakin penasaran dan memutuskan untuk tetap tinggal di kota ini untuk mencari tahu misteri apa yang sebenarnya terjadi. Dia lalu pergi ke sebuah bar dan bertanya pada Nigel apa dia tahu tentang Leo. Nigel pun menjawab jika semua orang pasti tahu jika Leo dulunya bekerja di ladang milik John. Mendengar itu, Hana segera pergi untuk bertanya pada John tentang siapa Leo. Dia memohon agar John memberikan informasi karena Leo adalah pelaku dari menghilangnya anak Hana, yaitu Joey. Mau gak mau, John akhirnya cerita jika Leo emang bekerja di ladang tebunya. Tapi Leo gak bekerja padanya aja, tapi juga pada seorang pria bernama Tom. Tom sendiri adalah sopir yang menjadi satu-satunya korban selamat dari kecelakaan bis yang tenggelam. Hana pun langsung ke rumahnya Tom, yang mana saat sampai di sana, Tom udah menjadi pemabuk berat. Hana lalu meminta Tom menceritakan tentang siapa Leo. Gak banyak yang bisa Tom ceritakan, tapi Tom bisa cerita tentang tragedi kecelakaan yang dia alami. Hana pun gak masalah tentang itu, karena secara kebetulan, kecelakaan itu terjadi sesaat setelah anaknya menghilang. Siapa tahu ada sebab petunjuk yang bisa Hana dapatkan dari cerita itu. Pada hari itu, Tom sedang mengantar para siswa untuk melakukan camping sekolah. Tapi sayangnya saat itu, dia melihat seorang bocah laki-laki yang bersepeda di depannya. Bocah itu bernama Max, yang mana untuk menghindari bocah itu, Tom banting setir dan bisnya pun masuk ke dalam sungai. Ironisnya, semua penumpang malah mati, padahal tujuan Tom banting setir adalah untuk menghindari bocah yang bersepeda. Dia pun sangat menyesal karena dia malah membuat banyak anak mati, termasuk putrinya John yang bernama Violet. Mendengar itu, Hana merasa cukup dan segera kembali ke rumah untuk mencari tahu lebih banyak di internet. Anehnya saat mencari ini, dia malah menemukan jika Max ada di dalam bis dan termasuk korban dari kecelakaan itu. Max mati tenggelam, dan hal ini sangat berbeda dengan cerita dari Tom. Hana pun jadi bingung, tapi di saat yang sama Ellie datang ke pondok itu. Ellie hanya pergi berkunjung dan membawakan kue untuk Hana. Mereka pun saling berbincang, di mana Ellie bercerita jika arwah anaknya selalu muncul di ladang tebu. Setiap malam Ellie datang ke ladang hanya untuk bertemu dengan hantu Violet dan melepaskan rindu. Gak cuma Ellie aja, semua ibu dari korban kecelakaan juga pergi ke sana untuk bertemu dengan arwah anak-anaknya. Meskipun mereka tahu jika itu cuma arwah gentayangan, tapi para orang tua gak masalah selama bisa bertemu dengan anak-anaknya. Sedangkan lampu merah di kota ini ditujukan agar para arwah gak mendekati ataupun menyakiti warga kota. Keesokan harinya Hana dibuat terkejut saat melihat sepatu Joey ada di luar. Dia pun menghubungi Wilkin, di mana Wilkin segera datang, tapi berkata jika sepatu itu belum tentu miliknya Joey. Tapi Hana ini masih ngotot karena dia tahu betul sepatu anaknya. Wilkin pun mulai curiga jika bisa aja ada orang yang berbuat jahil pada Hana. Hana lalu membantah jika itu nggak mungkin, karena bagaimana orang itu bisa tahu tentang sepatunya Joey. Gak mau saling berdebat, Wilkin pun menyarankan agar Hana ini segera pergi dari kota ini. Wilkin khawatir pada Hana karena dia melihat jika kesehatan Hana ini semakin memburuk. Tapi lagi-lagi Hana ini tetap ngotot dan bersikeras untuk terus mencari anaknya. Wilkin akhirnya mengalah dan akan membawa sepatu itu untuk diselidiki. Tapi Wilkin meminta Hana berjanji jika dia nggak kunjung mendapatkan petunjuk, dia harus segera pergi dari sini. Di tengah malam Hana terbangun karena mendengar sesuatu dari atap rumah. Saat dicek nggak ada siapa-siapa, tapi di saat itu Hana melihat sejumlah mobil yang melintas. Merasa heran karena ini udah tengah malam, Hana pun mengikuti kemana mobil itu pergi.
Ternyata mobil itu berhenti di ladang tebu, dan ternyata Ellie dan orang tua lain saat itu menemui arwah anak mereka di ladang tersebut. Mereka terlihat sangat senang, meskipun mereka tahu jika itu hanya arwah gentayangan. Tapi di saat itu juga, hantunya Max muncul dan menatap Hana. Berbeda dengan arwah lain, arwah Max terlihat jahat, dan hal ini membuat Hana langsung kabur. Di tengah jalan dia bertemu dengan John dan menceritakan apa yang barusan dia lihat. John segera membawa Hana ke rumahnya, dan di sana Hana bercerita jika dia udah menemukan petunjuk akan keberadaan dari Joey. Tapi John malah menyuruh Hana pergi dari kota, karena menurut John, keadaan Hana akan semakin memburuk jika tetap tinggal di kota ini. Hana jadi curiga karena baik John maupun Wilkin selalu menyuruhnya untuk pergi dari kota. Dia pun mulai mencari tahu siapa orang tua Max, yang ternyata orang tua Max adalah seorang pria kaya bernama Anton. Namun karena kematian anaknya, Anton menjadi depresi hingga dia kini tinggal di sebuah gubuk tua. Hana segera pergi ke sana, dan benar aja, Anton ini adalah seorang pria yang gak mempunyai semangat hidup. Dia bercerita jika sebelum mati, Max saat itu sedang bersepeda di ladang tebu. Tapi entah bagaimana, dia juga ikut tewas dalam kecelakaan bis. Dari sini Hana tahu jika berita yang mengabarkan jika Max termasuk dalam penumpang bis adalah bohong. Anton juga memberi Hana sebuah foto, di mana foto itu berisi Leo yang sedang bekerja bersama John sesaat sebelum kecelakaan. Sebelum pergi, Hana sempat mengatakan jika dia melihat arwah Max di ladang tebu. Ternyata Anton udah tahu akan hal itu dan sadar jika itu bukanlah Max yang dulu. Hana lalu berniat pulang, tapi saat melewati rumah Leo, dia melihat arwah Violet ada di sana. Merasa jika arwah itu ingin memberi petunjuk kepadanya, tanpa pikir panjang Hana langsung ke rumah itu. Di sana ada foto yang terjatuh, dan saat dilihat, di balik foto itu ada foto Leo bersama dengan John. Ternyata Leo adalah anak angkat dari John itu sendiri. Sedangkan di malam harinya, Violet kembali datang untuk menyuruh Hana pergi dari kota. Violet merasa hantu dari Max gak lama lagi akan mengincar Hana. Tapi Hana belum bisa pergi karena dia belum berhasil menemukan Joey. Arwah Violet lalu membantu Hana dengan berkata jika Joey dikubur di ladang tebu. Belum sempat menggali, Violet udah menyuruhnya pergi karena hantu Max akan segera datang. Mendengar itu, Hana langsung pergi dan menuju ke rumahnya John. Di sini Hana bertanya apakah Leo adalah anak angkat John, dan John pun gak bisa bohong lagi. Dia mengaku jika Leo adalah anak angkatnya, tapi dia sangat menyesal setelah tahu jika Leo ini adalah seorang psikopat. Dia suka menghabisi bocil dan menguburnya di ladang tebu. Saat itu Max yang sedang bersepeda tanpa sengaja melihat Leo yang sedang mengubur korbannya. Leo langsung mengejar Max, di mana John yang saat itu mendengar Max minta tolong langsung pergi dan mencoba untuk menghentikan Leo. Di saat yang sama, bis yang ditumpangi Violet melintas dan akhirnya terjatuh ke sungai setelah Tom membanting setir. John sangat menyesal karena Violet maupun Joey akhirnya mati karena perbuatan Leo. Hana lalu mengusulkan agar mereka membakar ladang tebu untuk membebaskan para arwah yang menjadi korban dari Leo. Tapi John ini masih gak setuju karena hal itu akan merugikan banyak orang. Apalagi jika Ellie tahu, karena dia pasti gak setuju jika harus berpisah dengan Violet. Orang tua lain juga gak akan setuju karena ladang tebu jadi satu-satunya tempat agar mereka bisa bertemu dengan anaknya. Namun Hana meminta John untuk ikhlas sebagaimana dia mengikhlaskan kepergian Joey. Pada akhirnya John pun sadar dan kini dia pun yakin untuk membakar ladang tebu. Dia pergi ke gudang, tapi saat dia akan mengambil alat untuk membakar, dia malah diserang oleh hantunya Max. Hana yang mendengar teriakan John langsung menyusulnya, tapi sayang John ini udah gak bernyawa. Dia pun segera pergi ke ladang tebu dan akhirnya membakar ladang tebu tersebut. Di saat api semakin membesar, Hana mendapat flashback dari apa yang dialami oleh Max. Saat itu Max akhirnya tertangkap dan Leo menghabisinya dengan sangat kejam.
Sebenarnya Tom melihat kejadian itu begitu pula dengan John, tapi mereka nggak mau berkata yang sebenarnya, dan hal inilah yang membuat arwah Max menjadi jahat. Di pagi harinya saat ladang itu udah habis terbakar, Hannah menunjukkan pada Wilkin di mana kuburan Joey yang udah ditunjukkan oleh arwahnya Violet. Ternyata benar itu adalah kuburan Joey, dan Hannah sangat bersedih saat menemukan jasad anaknya itu. Setelahnya Hannah pun berpamitan dengan Ellie, dan film pun selesai. Jadi misteri akhirnya terungkap, di mana Max adalah korban dari Leo, dan kuburan Joey juga ditemukan di ladang tebu tersebut. So mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.